Selamat malam, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Renata Sari, NIM saya 2020 008 180. Saya dari kelas A5 Manajemen. Saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Disruptive Management. Untuk materi saya mengambil judul Business Scale Up, yaitu apa itu Business Scale Up, yang merupakan salah satu langkah untuk membuat bisnis yang kecil kemudian bertumbuh menjadi lebih besar dengan sistem yang lebih matang dan profit yang lebih menjanjikan tentunya. Dan skala bisnisnya yaitu proses manajemen bisnis untuk merencanakan dan mempersiapkan segala tahapan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Kemudian apa itu strategi? Yaitu merupakan tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut, dari Schindler 1962. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Ada 3 aspek penting dalam strategi perusahaan. Satu diantaranya yaitu orientasi menyeluruh perusahaan. Apa menuju pertumbuhan atau growth, stabilitas atau stability, atau penciutan, penghematan, reassessment. Ketiga hal ini disebut directional strategy. Dan untuk yang kedua, merupakan industri atau pasar mana yang sesuai dimasuki perusahaan untuk bersaing melalui produk dan unit bisnisnya atau portofolio strategi. Kemudian yang ketiga, perilaku manajemen perusahaan dalam mengkoordinasikan aktivitas, transfer sumber daya, dan pendayagunaan kemampuan pada ini produk dan unit bisnis atau parenting strategi. Selanjutnya ada Research and Development atau R&D. Research and Development adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ketika sedang berinovasi menciptakan produk dan layanan baru. Tujuan utamanya yaitu jelas agar perusahaan dapat meluncurkan produk atau jasa yang orisinal secara optimal. Peran Research and Development penting untuk dijalankan adalah agar perusahaan bisa lebih unggul dari kompetitor. R&D merupakan perusahaan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, menggunakan teknologi terbaru, dan menciptakan produk atau layanan terbaik. Kemudian cost and benefit, research development, biaya penelitian dan pengembangan ialah biaya yang nyata-nyata kita keluarkan untuk pengembangan produksi atau product development, serta biaya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan termasuk teknologi dan pengembangan proses atau proses teknologi. Kemudian apa saja sih benefit dari research and development? Saya punya 4 poin di sini. Yang pertama yaitu mendapatkan hak paten, kemudian yang kedua yaitu finansial perusahaan membaik, kemudian yang ketiga mengurangi pengeluaran, dan yang keempat dapat merekrut kandidat yang berkualitas tentunya. Kemudian masuk ke kesimpulan dari materi yang saya angkat, yaitu scale up bisnis atau bisnis scale up. Jadi bisnis scale up ini sangat penting bagi perusahaan-perusahaan scale up, atau scale up bisnis ini adalah salah satu langkah untuk mempersiapkan atau mendukung pertumbuhan bisnis agar berkembang lebih besar, mulai dari sisi sistem, sumber daya, proses, teknologi, hingga mitra. Tetapi melakukan scale up bisnis ini tentu akan banyak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Bagaimana sih cara dan tips untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang akan kita lalui ketika kita melakukan scale up bisnis ini? Yuk lihat selanjutnya. Nah, saya punya beberapa tips agar strategi scale up ini berhasil. Di antara yaitu kita harus membuat tujuan dalam jangka panjang, kemudian melihat potensi market terlebih dahulu, lalu kita pastikan kembali bahwa bisnis kita sudah siap, belajar dari proses kompetitor, dan mempertahankan bisnis value ketika melakukan scale up. Kemudian utamakan tim dan dengarkan masukan dari mereka. Lalu membuat sistem dan aturan yang jelas. Jangan menurunkan kualitas dan konsistensi. Kemudian identifikasi hambatan dan rencana cara menghadapinya.
Lalu selesaikan terlebih dahulu masalah internal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan konsultasi.